Alright, hai guys, apa kabar semuanya? Kali ini balik lagi sama gua Aditya Logi dan kita bakal ngebahas dia lagi ya, karena rilisan akhir tahun kali ini untuk production general release-nya itu bukan kaleng-kaleng ya. Gue mesti bilang dan gue mesti ceritain ke lo bahwa sepatu ini adalah mungkin sepatu dengan desain paling keren dari Kanki. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Alright guys, ya ketemu lagi bareng gua Aditya Logi, dan kalau kalian perhatiin ya, setup studionya sudah baru sekarang ya. Ada lemari baru, ada vinyl, pajangan-pajangan baru. Thank you banget sebelumnya buat Grad Design ya, yang udah selalu jadi langganan gua dalam membuat beberapa furniture di rumah. Meja makan gua juga dari Grad. Yang kemarin ya, yang sebelumnya lemari sepatunya juga dari Grad, dan yang ini pun ya dibikinkan oleh mereka sesuai dengan pesanan gua ya, supaya studio ini punya sedikit retro feel, lebih estetik gitu. Dan teman-teman yang pengen tahu tentang mereka langsung follow aja Instagramnya di sini ya, oke? And without further ado, kita bahas aja. Yes, ini sepatu Kanki ya, teman-teman udah bisa ngeliat. Dan ya, ini mungkin bisa gua bilang rilisan general release yang cukup mengagetkan dan cukup membuat gue shock karena ini keren banget. Lebay sih. Jadi kenapa lebay? Gue sebenarnya udah megang sepatunya lebih dari sebulan lalu. Ya, gue udah on hands dan gue nggak sabar untuk mereka rilis, dan ternyata ya sesuai dengan ekspektasi gue guys. Oke, jadi gue kasih tahu ke kalian. Ini dia ya, Kanki klasik dari sepatu Kanki dengan artikel ya Roadstar. Gokil ya. Kenapa gue nggak unboxing? Karena sebenarnya udah gue pakai ya. Ini udah gue pakai kotor, udah gue cuci lagi untuk bisa gue tampilkan dengan bersih di depan kamera. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat boxnya, itu bener-bener dah ya box Kanki aja, udah nggak ada apa-apa gitu ya. Oke guys, ini pas gue terima sayang sekali boxnya penyok di sini. Aduh, kenapa? Tapi ya udahlah. Yang penting sepatunya ya. Dan oke, kita akan bahas sepatunya. It's very identical dari kiri dan kanannya. Gue akan pegang sebelah kiri ya. Guys, keren kan? Ya, gue pertama kali megang sampel sepatu ini itu di Bandung, dan begitu gue lihat tuh kayak wah gila, ini bakal pecah sih. Dan sepertinya sesuai dengan dugaan gue ya, memang sepatunya lumayan pecah guys. Ini wow ya. Oke, kita ngomongin dari upper dan kita ngomongin dari desain dulu. Jadi ya, oke, sebelumnya sedikit lagi ya, gue tarik mundur sedikit. Jadi Kanki itu baru aja ngeluarin dengan official ya, dan memisahkan sosial medianya mereka ya, yaitu Kanki klasik, satu lini baru dari Kanki, A Side of Sports Style dan A Side of sepatu Kanki. Muncullah Kanki klasik yang mungkin by design itu sedikit bergaya retro gitu ya. Mulai gaya itu mulai jelas. Oh, ini sepatu yang retro, sepatu yang ngambil unsur desain dari desain zaman dulu gitu ya. Dan nah, inilah dia sepatunya ya. Teman-teman bisa lihat tuh, ini kayak gini nih, ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya ya. Kita bahas sedikit. Ini tuh memakai suede gitu ya, suede yang cukup bagus sih sebenarnya ya, quality-nya. Kemudian di sini ada kayak semacam mesh ya, ini mesh, dan di sini ini pakai ripstop ya. Jadi lumayan ada beberapa material nih yang gue perhatiin, dan sini dia leather. Oh my god, oke, tapi ini kan synthetic leather ya, oke. Jadi ada bagian suede ya yang ngasih logo K-nya di sini, terus sampai ke toe box, terus sampai sini ada ripstopnya ya. Dan ini ada kayak stitch gitu ya, ada bagian stitch. Kemudian di sini tuh tangnya tuh dari mesh, oke guys. Ada logonya di sini, logonya Kanki dan tulisan klasiknya di bawah gitu, oke. Ini kayak patch gitu, dan talinya cotton biasa. Logo Kanki juga di bagian sini, dan ya stitch lagi ada Kanki di bagian belakangnya gitu. Dan ini midsole-nya dan outsole-nya itu model yang bulky ya kalau teman-teman lihat, dan ini lumayan gede gitu. Oke guys, ini kalau diperhatiin dia kayak masukin beberapa part. Jadi ini ada bagian foamnya, oke, yang ini mungkin TPU-nya. Kemudian di sini kayak ada semacam gel, dan ini ada kayak apa ya, bagian yang lebih keras lagi. Ini fungsinya pasti untuk stabilizing gitu ya, supaya nggak terlalu wobbly sepatunya, supaya nggak gini-gini gitu. Ini ada kayak semacam, gua nggak tahu nih apakah ini semacam kayak
apa ya, imbuhan aja, aksesoris aja, atau emang ada fungsinya gue juga nggak tahu. Dan bagian outsole ini menarik. Bagian outsole tuh agak, kalau misalnya diperhatiin ya, lebar, lebih lebar dibandingin bagian midsole-nya tuh ya. Firm, oke, grippy ya, ini juga grippy. Agak sedikit mengingatkan gue sama New Balance 991 ya untuk midsole-nya, dan New Balance 990 made in US V6 untuk bagian upper. Tapi itu nggak apa-apa ya. Tidak ada yang baru di muka bumi ini, semuanya pasti mirip sesuatu, dan itu merupakan journey dari sebuah brand untuk berkembang. Menurut gue sih gitu ya. Jadi gue tidak pernah mengomentari gimana-gimana banget kalau soal desain. Dan ini mereka pakai outsole tuh putih gitu sekarang nih ya. Biasanya kan outsole kan ada kayak semacam apa namanya, yang terakhir-terakhir tuh udah kayak ada konturnya, ngerti gak sih ya? Tapi ini flat outsole, grippy, tapi ini menarik. Ini kayak tebel banget di bagian apa namanya bawahnya ya. So cukup menjamin bahwa cushioning di dalamnya itu empuk, dan itu dibangun dari midsole, dari insole sebetulnya gitu ya. Kita masukkan lagi ke dalam, okay, guys ya. Nah, cukup mudah, oke. Dan gitu aja sih ya. Sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana lagi secara technically, tapi by design ya. Menurut gue nih ganteng sih. By design nih ganteng, pasti. Lo kalau ngelihat dari jauh tuh langsung kayak, wow, klasiknya tuh dapat, bulky-nya tuh dapat, klasiknya dapat, dan itu cukup membuat gua senang sih. Oke, guys, dan ini adalah salah satu dari 3 colorway yang ada. Ada yang warnanya itu abu-abu, sama ada yang warna hijau ya. Dan gua memang dikiriminnya warna ini karena memang mungkin dari tim Kangki juga udah tahu bahwa gue suka warna monochromatic gitu. Dan ya, lalu ini sedikit kritik aja sebenarnya, ini sayang banget bagian insole tuh logo Kangkinya tuh lebih cantik kalau misalnya klasik gitu ya secara desain. Jadi sama font yang di sini klasik gitu ya. Cuma nih kayak pakai logonya insole Kangki yang sepatu Kangki gitu. Dan gitu aja sih sebenarnya ya. Menurut gua untuk pricing ini harganya di 380 ribuan, dan untuk harga sepatu 380 ribu lo dapat sepatu kayak gini tuh gila sih menurut gua. Untuk harga segitu ya, even under 400 ribu lo dapat sepatu kayak gini tuh gokil gitu. Kayak, wah ini kacau sih. It's very good in price, it's good in value menurut gue. Jadi ya udah gitu. Apapun yang ada di dalam sepatu ini termaafkan dengan harganya cuma 380 ribu. Kalau kalian mau protes kayak, ini kurang itu, ya lo beli aja sepatu yang 2 jutaan. Udah beres bos. Ya nggak sih gitu. Nah jadi ya untuk Vita sendiri gimana? Nah untuk Vita sendiri, gue tuh memang untuk brand lokal ya, dimanapun brand lokal Indonesia tuh dari segi sizing tuh ada perbedaan yang cukup signifikan dengan brand luar. Jadi gue selalu berpatokan sama Europe sizingnya. Nah Europe sizing ya, gue biasa pakai di 41 untuk sepatu Kangki ya, untuk atur size gue. Nah di sini gue naik jadi 42, jadi gue upsize. Nah upsize-nya itu ya, kalau teman-teman tanya by cm, 42-nya mereka tuh 27 cm, setara dengan 43 di brand US atau brand Europe, brand global lainnya ya. Tapi fitnya ya fit 42 gitu, jadi bukan fit 43, fitnya fit 42 gitu. Dan untuk itu gue lumayan nyaman makanya ya, roomy di depan dan asik sih gitu guys. Jadi lumayan feel-nya tuh nyaman banget untuk pakai sepatu ini gitu. Dan ini udah bisa didapetin di mana? Di segala macam marketplace Kangki ini udah ada ya. Tokped, TikTok, Shopee kayaknya udah ada ya, tapi kan mesti jeli bahwa ngeklik di bannernya gitu. Dan ini diproduksi dengan jumlah yang sangat amat banyak, jadi nggak perlu war-war gimana-gimana banget ya. Ada terus, dan ini bakalan di restock kalau nggak salah gue dengar-dengar gitu. Jadi ya menurut kalian gimana waktu ini? Kalau menurut gue sih dengan harga 380 ribuan ini super duper oke banget sih, dan gue udah pakai nyaman sekali tentunya gitu ya guys. Tapi gue sangat menunggu sepatu ini untuk bisa lebih di-improve ke depannya ya dari teman-teman tim Kangki, dan gue pasti akan support karena sedikit bocoran, mungkin kalian udah sempat lihat di sosial media ya, I'm going to have a new line with Kangki gitu. Oke guys, jadi gue bakal mengkreasikan line baru juga bersama dengan Kangki. Namanya apa, detail seperti apa, tunggu aja tahun depan ya. Masih banyak waktu karena masih dalam penjajakan. Gue masih mikirin soal DNA-nya, gue masih mikirin soal brandingnya, gue masih mikirin soal namanya juga. Jadi teman-teman tunggu aja
untuk pengumuman lebih lanjut, karena ya sama creator gue sangat suka sekali meng-create sih sebetulnya, dan kesempatan ini adalah kesempatan yang sayang buat gue kalau disia-siakan. Jadi yes, I'm going to have atau become a part of Kanki. Gitu, oke guys. Dan gitu aja buat teman-teman yang mau tahu lebih detail tentang sepatu ini ya, follow aja sosial medianya ya di Kanki Klasik seperti yang gue tulis di bawah ini, atau follow untuk sentral Instagramnya itu sepatu Kanki. Dan gitu aja, jangan lupa follow sosial media gue @aditya_logi, TikTok gue @aditya_logi ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya kalian terus support channel ini untuk bisa nge-review sepatu-sepatu yang lain dan kasih cerita kalian secara lebih panjang. Gitu aja dari gue, aditya_logi. This is Kanki Klasik Rollstar. Gimana tentang sepatu ini? Terus komen di bawah. I'll see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.